apa proyeksi Apindo untuk pertumbuhan dunia usaha hingga akhir 2023 ini? Ya, jadi kami melihat kalau untuk 2023 kita kemungkinan akan tumbuh sekitar 5%-an gitu ya. Kami melihat ini bisa kita pertahankan. Cuman mungkin yang jadi ininya di tahun depan seperti apa. Kalau dasar dari prediksi daripada World Bank, IMF itu kan ekonomi global tahun depan akan ada pelemahan ya ke 2,7% begitu. Jadi saya pikir mungkin di tahun ini kita bisa maintain ke angka tersebut, tapi tahun depan ini yang akan menjadi tanda tanya buat kita semua gitu. Bisakah kita maintain, bisakah kita menguatkan atau malah melemah gitu. Jadi saya melihat kondisi ekonomi global ini penuh ketidakpastian gitu. Jadi ini yang terus terang menjadi kekhawatiran. Jadi walaupun Indonesia sangat kuat dalam maintain macro prudential-nya, tapi gimana pun juga dia tetap harus melihat gitu kondisi globalnya bakal seperti apa dan pengaruhnya kepada Indonesia itu kan pasti akan ada. Baik, tapi di tahun depan juga kita akan menghadapi tahun pemilu begitu. Apakah tingkat konsumsi di tahun pemilu ini bisa menjadi booster untuk pertumbuhan kita di tahun depan? Iya, jadi tadi mengatakan soal daya beli kan kalau kita lihat dari indeks kepercayaan konsumen kita kan sebenarnya cukup tinggi ya, cukup baik ya, dan kita masih dalam konsep yang sangat positif sebenarnya. Jadi kalau melihat kepercayaan daripada konsumen ini tinggi dari nah dengan adanya pemilu tentu saja banyak sektor juga yang akan terbantu kan dengan apa yang aktivitas pesta demokrasi itu pasti ada banyak pengaruhnya. Itu dalam satu sisi, tapi dalam sisi yang lain kan juga banyak kalau kita ngelihat dari investor yang pertanyaannya wait and see ya, tunggu nggak gitu. Jadi kalau dilihat dari segi supply produk gitu yang ada pengaruhnya untuk kampanye, untuk apa itu pasti akan booming lah gitu. Tapi dalam sisi lain kita juga mesti memperhatikan bahwa ada juga dari sisi investor yang kemudian mempertanyakan should we go ahead, gimana tunggu dulu mungkin sampai pemilu selesai gitu. Jadi ini semua ini tergantung dari segi kestabilan politik gitu. Karena menurut saya kestabilan politik itu sangat pengaruh kepada apa yang akan terjadi secara ekonomi. Nah, ini yang kami harapkan pemerintah dapat bisa menjaga gitu. Walaupun pesta demokrasi sekarang juga banyak sekali berbagai narasi ya yang keluar secara politis, tapi jangan sampai kemudian mempengaruhi kebijakan, konsistensi iklim berusaha dan lain-lain gitu. Ini jangan ini terpengaruh gitu, karena tentu saja baik itu di dalam untuk pelaku usaha sendiri maupun investor luar itu pasti akan berdampak. Baik, kita tahu di global ini volatilitasnya masih sangat tinggi, apalagi di Timur Tengah ini juga ketegangannya semakin tinggi. Lalu Ibu sendiri melihat seperti apa upaya Bank Indonesia untuk bisa menjaga kestabilan pasar keuangan kita selama ini? Sudah ada amunisi-amunisi seperti DHESDA dan juga instrumen investasi seperti SRBI. Apakah menurut Ibu ini sudah efektif? Iya, jadi saya lihat ya memang pemerintah itu sangat antisipatif ya. Jadi kami harus benar-benar mengapresiasi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, mereka tuh benar-benar mengontrol ya dari sisi ini. Memang kayak kebijakan DHE ya kita tahu itu harus dilakukan untuk tambahan devisa. Tapi memang ada hal-hal terkait itu yang juga kami berikan masukan catatan ya dari pengusaha yang sudah didengar juga oleh Bank Indonesia. Dan harapan kami ini juga akan jadi perhatian gitu. Karena tentu saja jangan sampai itu juga mempengaruhi competitiveness atau daya saing. Kita selalu begitu gitu kan. Dalam satu sisi kita mengerti kenapa ini harus terjadi, tapi janganlah kemudian pengaruhi daya saing dan kompetitiveness daripada dunia usaha kita gitu. Jadi ini hal-hal yang kami apresiasi pasti dan dampaknya akan positif, tapi dengan catatan-catatan yang harus kemudian juga pemerintah harus mendengar lah untuk jangan sampai ini kemudian ada unsur negatifnya juga. Gitu. Baik, mungkin boleh dibocorkan sedikit Bu, apa saja yang menjadi catatan-catatan? Ya, jadi tadi seperti kami katakan kemarin itu kami mencoba kan DH itu kan ada ditahan 3 bulan ya dananya di situ itu sangat memberatkan. Itu satu. Kedua kemudian kompetitifnya dari segi
suku bunga juga gitu. Jadi apa yang bisa didapat kalau dana ditempatkan di dalam negeri sama dana ditempatkan di luar negeri itu jauh lebih kompetitif untuk bisa mendapatkan return yang lebih besar dari di luar negeri. Nah, ini harus jadi perhatian. Nah, jadi salah satu solusinya misalnya yang sudah bisa harapannya diterima adalah bagaimana caranya supaya untuk DHE yang dikonversi ke rupiah itu jangan perlu ditahan gitu. Nah, ini hal-hal gini kan sebenarnya kompromi yang sebenarnya akan untuk pemerintah mesti nggak terpengaruh terlalu banyak gitu, tapi buat perusahaan itu ada dampaknya gitu. Jadi hal-hal seperti itu mungkin jadi perhatian. Jadi catatan-catatan itu kami mencoba untuk memberikan pengertian dan mungkin ada hal-hal juga yang bisa diterima gitu oleh pemerintah karena melihat dari situasi kalau itu sudah dikonversi ke rupiah emang so what gitu kan. Ini kan sesuatu yang udah bisa kita lakukan gitu. Jadi yang ditahan itu sebaiknya yang non konversi. Itu pun sebenarnya buat kita udah berat sekali gitu. Tapi paling nggak kita mencoba untuk cari jalan gitu. Gimana caranya untuk bisa ada sedikit kompromis lah gitu untuk supaya perusahaan ini juga dunia usaha bisa terus untuk bisnisnya ini bisa berjalan dengan lebih baik. Baik, bagaimana dengan instrumen investasi yang sudah dikeluarkan Bank Indonesia? Sudah dikeluarkan SRBI, lalu berikutnya ini ada SVBI, artinya bisa membeli dalam falas begitu. Apakah pengusaha melihat ini sebagai salah satu pilihan yang cukup menarik? Saya rasa iya ya, kita nggak bisa menyamaratakan semua pengusaha, tapi ada jelas yang bisa memanfaatkan dan kami apresiasi sekali itu. Apa yang kami lakukan juga, kami mencoba untuk lebih banyak melakukan sosialisasi ya ke banyak perusahaan. Kita juga mesti melihat perusahaan di Indonesia ini kan level of knowledge daripada apa yang available di mereka juga sangat terbatas gitu. Jadi ini yang kita harus terus-menerus membantu gitu untuk memfasilitasi juga dengan instrumen-instrumen yang dikeluarkan oleh pemerintah bagaimana ini juga bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Baik, kita kembali lagi ke soal DHE SDA ini. Apakah Apindo menilai untuk penerapannya nanti sudah mulai bisa meluas ke sektor lain selain SDA? Ini saya rasa kita harus berhati-hati sekali ya. Dengan sektor yang ada saja saat ini sudah berat gitu. Apalagi sektor-sektor kan kemarin diomong seperti sektor perikanan dan lain-lain, ini sangat memberatkan sekali gitu. Jadi kita mesti lihat juga dengan kondisi pada saat ini, bagaimana kondisi ekspor kita gitu. Untuk kita jangan cepat-cepat gitu ya untuk mengambil satu kebijakan untuk mau meluaskan sebelum kita benar-benar mengevaluasi kondisi sekarang. Jadi inilah yang kami harapkan konsultasi dengan pelaku itu terus-menerus bisa dilakukan, terutama dengan sektor-sektor yang rencananya mau diluaskan ini gitu. Karena kesiapannya ini satu hal yang kami sangat harapkan adalah kalau kebijakan yang keluar itu tidak kebijakan yang langsung gitu. Jadi harus perlu ada waktu, ada masa transisi, ada sosialisasi, ada konsultasi. Ini hal-hal yang sangat penting buat kami. Baik, apakah sudah dilakukan lagi diskusi dengan regulator terkait soal jadi nanti akan dibuat juga pokja khusus untuk lebih lanjut juga bisa dibicarakan ya, didiskus karena dalam sisi yang lain kan kami juga mendukung pemerintah untuk penciptaan lebih banyak akselerasi ekspor. Jadi kita akan ada Satgas ekspor dan lain-lain dan ini akan bantu juga untuk peningkatan ekspor. Jadi semua kebijakan ini sangat integrated. Kemarin pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk pengetatan import contohnya. Itu sebenarnya banyak pengaruhnya kepada ekspor juga gitu. Jadi ini semua harus kita tata dengan baik dan saya rasa kunci bahwa peran serta daripada pelaku usaha di situ karena kami yang menjalankan itu sangat penting. Makanya kami terus-menerus memberikan masukan ini kepada pemerintah.